Marc Marquez, pembalap motor andalan tim Repsol Honda, kembali melakukan pemeriksaan medis di Rumah Sakit Ruber Internasional. 4 minggu lalu, Marquez menjalani operasi pada tulang metacarpal pertama tangan kanannya setelah mengalami cedera intraartikular. Bagaimana kabar pemulihan Marquez? Saya sudah melakukan CT scan kemarin dan hasilnya menunjukkan bahwa meskipun cedera saya membaik, tulang belum sepenuhnya sembuh dan balapan di Jerez sangat berisiko. Saya bersama tim medis memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan menunggu 2 minggu lagi untuk kembali ke balap di Le Mans. Iker Lecuona akan menggantikan posisi Marquez di Grand Prix Spanyol mendatang. Meskipun Marquez tidak dapat tampil di Grand Prix Spanyol, ia tetap fokus untuk memulihkan diri dan kembali ke balapan secepat mungkin. Marquez menargetkan untuk kembali ke balapan di Grand Prix Prancis pada tanggal 12 hingga 14 Mei. Marquez mengaku sangat menyesal tidak bisa tampil di Grand Prix Spanyol karena balapan di depan publik di negaranya selalu istimewa. Namun, ia sangat menghargai dukungan dari para penggemar dan akan terus bekerja keras untuk kembali ke level terbaiknya. Dalam balapan kali ini, Marc Marquez masih dalam tahap pemulihan dan digantikan oleh Iker Lecuona dari Honda World SBK. Lecuona akan bergabung bersama Joan Mir di Repsol Honda Team Box dalam balapan kandangnya yang pertama sejak bergabung dengan tim Honda. Meski tidak ikut serta dalam balapan kali ini, Marquez berencana untuk kembali pada balapan berikutnya di GP Prancis pada 12 hingga 14 Mei. Saat ini, fokus Marquez adalah pada pemulihan cedera tulang metacarpal pertama di tangan kanannya yang ia alami saat GP Portugal. Untuk menggantikannya di GP Spanyol, Iker Lecuona siap melakoni debutnya di MotoGP. Marc Marquez, pebalap asal Spanyol yang telah memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP, namun di balik prestasinya tersebut, terdapat sejumlah kisah dramatis yang dialaminya di lintasan. Ini dia beberapa momen tak terlupakan dari kisah karir Marc Marquez di lintasan balap, di mana ia mengalami sejumlah insiden dramatis di atas lintasan balap. 1. Asenes 2013. Marc Marquez, pebalap andalan Repsol Honda Team, mengalami kecelakaan hebat di tikungan Ramshoek pada sesi latihan bebas ketiga di Assen pada hari Jumat pagi. Meskipun mengalami cedera, Marquez tetap siap untuk melanjutkan balapan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan patah pada jari kecil tangan kanannya serta jempol kaki kanannya. Dua, Thailand 2019. Marc Marquez, pebalap asal Spanyol yang saat itu menjadi pemimpin klasemen sementara MotoGP, mengalami kecelakaan yang cukup hebat saat latihan bebas pertama di GP Thailand 2019. Insiden tersebut terjadi pada turn 7, ketika Marquez kehilangan kendali atas motornya dan terpental dari motornya. Ia kemudian tersungkur di aspal dengan keras, mengakibatkan ia harus dibawa ke pusat medis untuk diperiksa. Meskipun Marquez berhasil berjalan sendiri ke ambulans, namun cedera yang dialaminya cukup serius. Ia mengalami patah tulang di lengan kanannya, yang memaksa ia harus melewatkan sisa musim 2019 dan harus menjalani operasi. Tiga, Malaysia 2019. Pada musim balapan MotoGP 2019, Marc Marquez kembali memperlihatkan ketangguhannya di atas lintasan. Namun di GP Malaysia, Marquez harus mengalami kecelakaan yang cukup serius. Pada sesi kualifikasi, Marquez mencoba mendapatkan bantuan untuk memperbaiki catatan waktu tercepatnya. Ia mencoba untuk menempel di belakang Fabio Quartararo, pebalap muda yang tengah memperlihatkan performa impresif di musim debutnya. Namun, saat memasuki tikungan kedua, Marquez mengalami hixide yang sangat besar. Ia terpental dari motornya dengan kecepatan tinggi dan jatuh ke aspal dengan keras. Insiden tersebut membuat Marquez mengalami cedera pada tulang belakangnya.
Kecelakaan di GP Malaysia 2019 merupakan pengalaman yang cukup pahit bagi Marquez. Ia harus absen dari 2 balapan terakhir di musim 2019 dan menjalani operasi untuk memulihkan kondisinya. Spanyol 2020. Marc Marquez sedang memimpin balapan di Jerez pada 2020 ketika ia mengalami insiden mengerikan. Ia mengalami hiksidé yang sangat besar dan terpental dari motornya seolah-olah ditembak dari kursi peluncur. Kecelakaan ini begitu parah sehingga Marquez harus menjalani operasi setelah balapan. Tim medis dengan cepat datang untuk memberikan perawatan medis dan membawa Marquez ke rumah sakit terdekat. Operasi dilakukan pada lengan kanannya yang mengalami cedera parah akibat kecelakaan tersebut. Meskipun insiden ini sangat mengkhawatirkan, Marquez bersyukur bahwa cederanya tidak lebih parah dan ia telah memulai perjalanan pemulihan yang panjang. Spanyol 2021. Sesi latihan bebas ketiga di GP Spanyol 2021 dimulai dengan drama besar saat Marc Marquez mengalami kecelakaan mengerikan. Ini adalah kecelakaan pertama bagi Marquez sejak ia kembali ke MotoGP setelah absen selama semusim karena cedera parah. Sepertinya Marquez terlalu agresif saat mencoba mempertahankan posisinya dan akhirnya kehilangan kendali atas motornya. Namun, berita baiknya adalah Marquez berhasil lolos dari cedera serius meskipun terlihat sedikit kesakitan. "Saya baik-baik saja. Saya merasa sedikit kesakitan di pergelangan kaki, tetapi saya akan berusaha untuk kembali di sisa sesi latihan." Belanda 2021. Marc Marquez mengalami insiden yang sangat serius pada sesi latihan bebas kedua di Assen. Pada hari Jumat siang, Marquez kehilangan kendali atas motornya di tikungan keempat dan mengalami hiksidé yang sangat brutal. Namun, keajaiban terjadi saat ia berhasil selamat dari kecelakaan yang sangat berbahaya ini. Video ini menunjukkan bagaimana Marquez terpental dari motornya dan terbang di udara sebelum akhirnya mendarat dengan sangat keras di atas aspal. Meskipun Marquez terlihat kesakitan setelah kejadian tersebut, ia berhasil berdiri dan berjalan ke arah ambulans tanpa bantuan apapun. Ini merupakan keajaiban yang luar biasa mengingat seberapa serius kecelakaan tersebut. Setelah diperiksa oleh tim medis, Marquez dikonfirmasi tidak mengalami cedera serius. Indonesia 2022. Pada kualifikasi GP Indonesia 2022, Marc Marquez mengalami 2 kejadian yang menghancurkan harapannya untuk lolos ke Q2. 2 kecelakaan tersebut membuatnya gagal mencapai posisi start yang diinginkannya. Pada putaran keempat Q1, Marquez kehilangan kendali atas motor RC213V-nya di tikungan tajam. Ia terjatuh dan menghancurkan motor tersebut, sehingga terpaksa berganti motor cadangan untuk melanjutkan kualifikasi. Meskipun berganti motor, Marquez kembali mengalami kecelakaan di tikungan yang sama. Kali ini, ia terlalu keras menekan gas, sehingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh lagi. 2 kejadian yang terjadi dalam waktu singkat tersebut membuat Marquez gagal mencapai Q2 dan harus memulai balapan dari posisi yang tidak diinginkan. Indonesia 2022. Marc Marquez alami kecelakaan mengejutkan di sesi pemanasan. Marquez kehilangan kendali atas motornya ketika berusaha menaklukkan tikungan yang sangat cepat. Ia terlempar dari motornya dan terjatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Marc Marquez, pebalap asal Spanyol yang dijuluki sebagai The Baby Alien, telah mengalami banyak insiden selama karirnya di dunia balap motor. Tak sedikit pula kejadian yang membuatnya cedera dan bahkan patah tulang.
Namun, pertanyaannya adalah, apakah Marc Marquez akan tetap menggunakan ciri khas pembawaan motornya yang agresif dan berani ambil risiko, ataukah ia akan mengurangi egonya dan bermain aman untuk menghindari terjadinya insiden lagi? Pada satu sisi, karakteristik agresif dan berani ambil risiko Marc menjadi salah satu alasan mengapa ia menjadi salah satu pebalap terbaik di dunia saat ini. Namun, di sisi lain, insiden-insiden yang ia alami selama karir balapnya membuatnya harus mempertimbangkan ulang gaya berkendara yang ia gunakan. Pertanyaan lainnya adalah, siapakah yang akan menjadi juara di GP tahun ini? Banyak pebalap yang bersaing ketat di klasemen saat ini, dan balapan yang sangat kompetitif di setiap seri GP. Apakah Marc Marquez akan mampu bangkit dari cedera dan meraih gelar juara lagi? Kita tunggu saja bagaimana kisah selanjutnya dari dunia balap motor MotoGP ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video terbaru dari kami. Terima kasih.